Halo, welcome back to my channel. Salam semuanya teman-teman, apa kabarnya? Pastinya kabarnya baik ya teman-teman. Ya, aku doakan kalian sehat selalu, selalu diberi berkah yang berlimpah-limpah, apapun yang dikerjakan selalu dimudahkan. Amin ya teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke video kita selanjutnya, jangan lupa bantu subscribe, like, and komennya. Oke, let's go. Oke, jadi kira-kira hari ini video kita apa sih yang kita bahas? Ya, sebenarnya aku nggak mau cerita ini kemarin. Menurut saya, aku pikir ini bisa menjadi pengalaman saya. Dengan pengalaman saya ini, saya berbagi buat teman-teman. Kalau teman-teman mengalaminya, teman-teman sudah siap untuk antisipasi ini gitu. Oke, di sini aku hanya mau bercerita tentang masalah COVID ya. Saya baru 2 mingguan, sekitar 2 minggu, 3 minggu lah, baru selesai bebas dari COVID, karena aku pribadi kena COVID ya, kena COVID, positif sama COVID. Awal mulanya sih ya jujur ya, kalau orang-orang bicara COVID ya aku sih biasa-biasa aja, nggak terlalu gimana wow gitu, terlalu takut itu juga enggak gitu, biasa-biasa aja gitu. Menganggap COVID itu hal yang lumrah dan biasa, dan saya menganggap COVID itu hanya kayak flu biasa aja gitu. Ya udah, kerja lah kerja aja kayak biasa kita kerja, keluar kota, bolak-balik keluar kota dan segala macam hal. Ya singkat cerita, di bulan Juli ya, bulan Juli sebenarnya aku bulan Juli itu di bawah tanggal 20 lah, di bawah tanggal 20 aku udah mulai meriang, sakit-sakit meriang gitu. Cuman aku itu menganggap itu sakit biasa gitu, cuma meriang aja, masih tetap bisa kerja gitu, masih bisa kerja. Pulang pergi keluar kota masih bisa bawa mobil sendiri gitu, masih aman lah gitu, masih bisa kirim barang pagi-pagi bangun. Nah, di tanggal 20 itu aku udah mulai agak berat ya, agak berat. Lalu tanggal 21 aku tes antigen, ternyata aku positif. Nah, pada saat aku sebelum positif, aku masih biasa aja, masih bisa makan dan segala macam hal. Setelah aku udah positif, tahu gitu, daya tahan tubuh saya langsung tiba-tiba drop. Ya, hari itu langsung drop, kepikiran ya, kepikiran. Makanya saya bilang, kalau kita kepikiran, ya itu, kepikiran, kita langsung drop. Nah, belum itu pula, kalau saya sendiri yang positif, nggak masalah ya, masih mending ya. Ini anak saya 2 kena, istri saya juga kena. Jadi kita berempat ini semua kena. Akhirnya, saya kan keesokan harinya saya udah parah banget. Pada saat itu rumah sakit memang lagi full semua, jadi nggak ada yang kosong lagi itu intinya ya. Nah, akhirnya kita ambil inisiatif, kita isoman ya. Isoman itu jujur ya, isoman itu juga sangat berbahaya. Kalau isoman kan kita nggak tahu resep-resep obat itu yang harus kita makan, takarannya berapa, harus kita minum gitu obatnya. Jadi kita ya kira-kira aja minum obatnya, kalau kita salah minum kita bisa lewat gitu. Nah, posisinya aku karena COVID ini aku tidak punya pengalaman, nggak punya pengalaman, harus minum obat apa dan segala macam hal. Ya, saya bingung kan. Akhirnya singkat cerita, saya beli obat pertama yang aku beli dulu adalah beli obat ini. Ya, saya beli obat ini. Ya, ini bukan promosi ya, saya beli obat ini karena saya antisipasi takutnya saya batuk gitu. Ya, saya takutnya saya batuk. Untungnya saya nggak batuk, yang batuk istri saya. Jadi istri saya minum obat ini ya. Ini penting banget ya, ini penting banget nih obat. Kalau kita batuk itu penting banget buat kita minum ya. Supaya apa? Supaya kalau kita batuk itu untuk mencernakan dahak-dahak kita supaya encer, supaya tidak terjadi kesempatan dan nafasnya enak itu. Nah, akhirnya di hari Selasa ya, hari Selasa itu aku udah parah banget, drop habis, benar-benar nggak bisa bangun, nggak bisa geraknya aja udah susah gitu, nafas kita tersengal-sengal gimana sih, kayak putus-putus. Nah, akhirnya saya minum obat ini, Fluvir ya, ini antivirusnya. Terus aku minum ini juga, obat ini ya. Teman-teman boleh dilihat ya, kalau mau tahu lebih lanjut nanti teman-teman boleh boleh komen nanti, atau apa, nanti aku tinggalkan nomor WA, nanti boleh komen mau minum obat. Saya pertama minum obat ini karena harus minum obat ini ya. Terus minum obat ini juga ya, tuh.
Ini namanya zinc sulfate ya. Ini penting, ini harus minum juga. Karena ini buat membunuh virus di dalam tubuh kita dulu. Terus ini ya. Terakhir aku udah sama ini ya. Black Morse. Dan kalau udah mulai sembuh, kita cuma minum 3 macam aja ya. Minum ini sama ini. Udah cukup ya, 3 macam. Jadi ini cuma minumnya 5 kali aja. 5 kali. Sehari minum 2 tablet ya, 2 tablet kali 1 ya. Jadi 2 tablet kali 1 hari. Jadi pagi sama sore. Kalau yang lain satu-satu aja. Yang ini satu-satu aja semua. Nah, aku minum obat ini berturut-turut selama 5 hari. Langsung minum sembuh nggak? Enggak, impactnya nggak seperti itu. Ya tetap kita masih proses ya. Di hari ke-8, ke-9, ke-10. Saya paling parahnya di hari ke-8. Itu aku hampir lewat ya, hampir lewat. Kita jalan aja ya, jalan sekitar 5 meter ke toilet, balik lagi. Nafas kita itu kayak hilang, nggak bisa nyambung gitu. Kayak nggak nyambung nafas kita. Pantasan orang-orang yang kena COVID yang agak parah, mereka itu minta tabung oksigen. Ternyata begitu, jadi nafasnya hampir putus. Ya kita sebagai manusia ya cuma bisa berdoa sama yang di atas supaya kita dijauhkan ya yang hal-hal yang buruk lah gitu. Pokoknya buat yang terbaik sama kita gitu. Maka saya bilang, teman-teman, bagaimana sih untuk menghadapi corona ini kalau misalnya kita isoman? Istirahat yang paling penting, istirahat cukup, minumnya yang banyak, ya, istirahat cukup, minum banyak, ya. Nggak bisa makan, dipaksa harus makan. Walaupun nggak bisa makan, pahit segala macam, harus dimakan. Kalau nggak makan, lebih nggak ada energi lagi. Nah, yang kemarin aku kan bikin satu video nih, aku bikin video ini, ya, tentang air kelapa hijau bisa menyembuhkan COVID. Sebetulnya bukan menyembuhkan COVID. Tapi air kelapa ini kan mengandung vitamin B-nya banyak. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, sampai B9. Jadi itu adalah di dalam air kelapa itu ada mengandung namanya karbohidrat. Ada fosfat juga. Jadi itu yang menambahkan energi buat kita, imun kita naik gitu. Nah kalau imun kita naik, kita bisa ngelawan COVID itu. Jadi minimal kita punya energi. Tapi kalau kita nggak minum air kelapa itu, mungkin nggak masalah juga nggak minum. Cuma kalau minum agak membantu kita untuk menambah energi kita gitu. Maka saya bilang air kelapa itu bukan membunuh virus COVID-nya, tapi untuk menaikkan imun kita. Itu yang realnya ya. Jadi bunda-bunda atau teman-teman jangan salah persepsi bahwa air kelapa itu bisa membunuh virus. Enggak, air kelapa itu nggak membunuh virus, tapi membangunkan imun kita di dalam tubuh ya. Nah, di hari ke-9, hari ke-8 itu aku udah mulai nggak mengenal orang, sudah mulai halusinasi. Jadi ibaratnya orang datang lihat saya pun saya nggak kenal lagi gitu. Kita kan ada sempat video call, nggak kenal itu siapa, dan ada orang ngantarin makanan buat saya udah nggak kenal dia siapa gitu. Dan pokoknya otaknya udah nggak benar. Jadi kita fokus melawan virus itu dalam tubuh. Nah itu dia. Pokoknya intinya aku waktu itu sebelum tahu aku COVID atau positif, aku masih biasa-biasa. Setelah aku tahu itu aku drop habisan. Maka saya bilang, di sini COVID sebenarnya nggak perlu ditakutin kayak gimana hal ditakutin, tapi memang kita sebagai manusia pasti kita takut. Sebenarnya pikiran kita ini juga bikin kita itu drop, karena kita merasa aku udah positif nih, gimana nih nanti kerjaan saya gimana dan segala macam. Aku nanti kerjaan aku terbengkalai ini, kalau aku nggak kerja gimana, aku mau makan, mau pemasukan segala macam hal, kan begitu, ya kan? Nah itu harus dibuang jauh-jauh. Pokoknya intinya buat teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah terpapar COVID, saya sarankan semua pikiran yang membebani pikiran bapak, ibu-ibu, bunda-bunda, kakak-kakak, abang-abang itu dibuang jauh-jauh dulu. Ya, yang harus dilakukan adalah istirahat benar-benar total. Nggak boleh mikir, sampai pikiran kita ini pun nggak boleh mikir sesuatu hal yang berat. Kalau masih mikirin sesuatu yang berat, itu menurunkan imun kita dan virus itu yang menyerang kita terus. Nah, kebetulan aku kenanya yang Delta. Ya, Delta itu ya tahu sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, itu salah satu efeknya adalah muntaber. Jadi aku minum air satu botol ini, keluar setengah, buang setengah. Bayangin, kalau kita minum air sebanyak itu, buang dan keluar sehari bisa sampai 20 kali. Manusia itu mau jadi apa? Kita kekurangan cairan, benar-benar kekurangan cairan. Makanya aku minum kelapa hijau, ya, air kelapa hijau itu sangat membantu. Saya punya ion tubuh, air ion tubuh saya ini kurang cairan saya ini, saya bisa kebalikan. Kalau enggak saya dehidrasi, saya bisa mati ya. Nah makanya buat teman-teman ingat, air kelapa hijau tidak membunuh virus,
tapi untuk mengembalikan energi dalam tubuh kita, menambah imun kita supaya kita bisa ngelawan virus itu. Itu yang real, benar ya. Jadi teman-teman atau kakak-kakak, kalau ada yang bilang air kelapa hijau itu bisa membunuh virus, jangan percaya, itu hoax ya. Tapi untuk membangunkan imun kita dan tubuh, ya, karena di dalam itu mengandung karbohidrat dan fosfat, terus dia mengandung vitamin B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Nah, itu yang benar-benar banyak banget vitamin yang kita butuhkan dalam tubuh kita. Nah, bagaimana sih kita bisa benar-benar sembuh total? Sebenarnya COVID ini kita bisa sembuh sendiri. Asal kita minum obat ini rutin ya. Ini beberapa macam obat. Yang paling penting obat ini sama ini. Ya, dua macam ini teman-teman harus punya ya, harus punya dua macam ini ya. Habis itu ini ya, ini terus ini ya, sama ini. Jadi sekaligus minum 5 macam. Yang minum 2 kali adalah ini Fluvir. Ini adalah antivirusnya untuk menekan virus itu, bukan membunuh, menekan virus itu supaya nggak bisa berkembang ya. Dari situ minum rutin berturut-turut 5 hari ya, cukup 5 hari. Antivirus nggak boleh lebih dari 5 hari, cukup 5 hari. Kita akan tahu rasa badan kita. Terus habis itu udah mulai pulih pelan-pelan ya, kita mesti jemur segala macam hal. Nah, buat teman-teman yang baru kena COVID, saya mohon tolong jangan panik ya. Buang jauh-jauh pikiran yang aneh-aneh. Percaya deh, COVID itu bisa sembuh sendiri, tapi dengan pikiran kita yang benar-benar jangan dibebanin pikiran kita. Kalau kita punya banyak pikiran, itu bikin imun tubuh kita turun. COVID itu yang menyerang kita terus dan kita bisa lewat ya. Kalau misalnya nafasnya tersengal-sengal ya, yang aku sarankan kalau kalian nggak punya tabung oksigen, berarti teman-teman harus benar-benar istirahat total, nggak boleh banyak gerak ya, nggak boleh banyak gerak. Makin lu banyak gerak, energi kamu keluar, COVID itu makin menyerang kita. Pada saat kita bangun untuk jalan aktivitas, itu energi kita turun ya. Imun kita turun dan dia senang gitu. Tapi kalau pas kita istirahat total, kita nggak memikirin sesuatu hal, yang penting aku istirahat, minum, makan, imun kita itu secara otomatis tumbuh ya. Kalau dia tumbuh, berarti dia bisa menekan COVID itu dan kita itu bisa hilang dari COVID. Nah, untungnya saya bersyukur kepada Tuhan yang di atas, benar-benar masih izinkan saya masih ada di dunia ini. Kalau enggak, saya sudah lewat. Kalau saya benar-benar nggak minum obat-obat ini, saya udah lewat. Jujur, udah pasti lewat. Ya, makanya saya bilang buat teman-teman, mungkin pengalaman ini aku bisa buat bagi buat teman-teman. Semoga buat teman-teman bermanfaat ini video. Pokoknya intinya kalau udah kena, jangan panik dulu. Ya, lakukan protokolnya. Intinya kalau memang nggak bisa ke rumah sakit, isoman, ya obat-obat yang harus kita minum. Kalau bisa konsultasi dulu sama dokter, kan sekarang kan canggih ya, ada Halodoc segala macam, kita bisa tanya kira-kira aku mau beli obat apa gitu. Jadi tanya aja Halodoc, nanti dia akan referensi beli obat apa. Jadi intinya jangan panik, walaupun udah positif nggak usah panik. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video saya. Kalau teman-teman mau tanya lebih lanjut lagi, silakan boleh langsung komen di bawah, atau tinggalkan nomor telepon atau gimana, nanti aku hubungin teman-teman, nanti kita diskusi. Nanti aku kasih tahu harus bagaimana caranya untuk benar-benar keluar dari COVID ini ya. Jangan panik. Pertama, jangan panik. Kalau sudah tahu kita positif, jangan panik ya. Pokoknya itu paling penting, jangan panik ya. Pokoknya kalau panik itu kan bikin imun kita turun. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jika video ini bermanfaat, tolong bantu share biar orang lain banyak tahu untuk menangin COVID ini seperti apa. Oke? Terima kasih, sampai ketemu di next video. Dah.